Oke, baik. Ini adalah bagian pertama untuk 10 menit pertama dari materi pengajaran saya yang akan saya sampaikan untuk pokok bahasan tentang pengertian dan ruang lingkup konsep agribisnis perikanan. Karena kami dibagi dalam 3 tim pengajar, maka saya bagian yang pertama untuk mengajarkan materi ujian tengah semester, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman tim pengajar yang masuk dalam tim pengajar agribisnis perikanan. Kita masuk pada pembahasan tentang apa itu pengertian agribisnis. Nah, agribisnis terbagi atas 2 bagian ya. Arti yang pertama adalah arti sempit. Apa itu agribisnis? Nah, agribisnis mendengar dari kata agribisnisnya saja orang pasti secara awam sudah bisa menangkap bahwa bisnis adalah berjualan, ada transaksi jual beli atau ada transaksi tukar menukar antara uang dan barang. Nah, sehingga arti sempit dari agribisnis itu sendiri adalah perdagangan atau pemasaran hasil pertanian atau perikanan. Secara arti luasnya, agribisnis merupakan suatu konsep yang utuh, mulai dari produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan. Atau dapat juga disebut sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi seluruh mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas, kegiatan usaha yang menunjang dan ditunjang oleh kegiatan pertanian. Nah, dari arti kata agribisnis atau pengertian dari agribisnis itu, maka ada batasan dari ruang lingkup agribisnis yang dapat terbagi atas 4 ya. Nah, ini biasanya disebut dengan subsistem. Subsistem yang pertama adalah atau ruang lingkup yang pertama adalah penyediaan input dan sarana produksi. Yang kedua adalah usaha tani, produksi komoditi pertanian atau perikanan. Yang ketiga, penanganan pasca panen dan pengolahan. Dan yang keempat adalah bagaimana produk tadi didistribusikan atau dipasarkan. Oke, itu adalah ruang lingkup dan masuk pada kegiatan agribisnis. Bagaimana kita melihat mata rantai dari kegiatan agribisnis tersebut? Nah, di sini ada ada 3 kegiatan perikanan ya, ada usaha budidaya, ada usaha penangkapan, dan juga ada usaha pengolahan. Nah, ketiga usaha ini dia membutuhkan proses produksinya. Namun sebelum proses produksi itu dilakukan, misalnya untuk usaha budidaya. Usaha budidaya misalnya yang dibuat usahanya adalah usaha budidaya rumput laut. Nah, di situ sebelum melakukan proses budidayanya, maka membutuhkan benih. Kemudian di situ membutuhkan juga alat-alatnya. Misalnya tali ya, kemudian benih rumput lautnya. Nah, dari situ dilakukan proses produksinya adalah masa di mana pemeliharaan mulai dari benih hingga membentuk sebuah rumput laut yang baik hasil mutunya. Nah, kemudian setelah itu akan menghasilkan selama 45 hari kurang lebih, maka kegiatan panen budidaya rumput laut itu akan dilakukan. Nah, ini adalah sampai pada masuk pada kegiatan usaha penggunaan hasil perikanan sebagai input dari industri pengolahan atau perikanan atau budidayanya. Demikian juga yang terjadi untuk kedua usaha lainnya, baik itu usaha penangkapan maupun usaha pengolahannya. Nah, mata rantai ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin usaha itu akan berjalan tanpa adanya bahan baku atau sarana prasarana yang mendukung, dan juga tidak mungkin akan berjalan tanpa adanya sebuah proses produksi. Oke ya, baik, diambil contoh misalnya agribisnis ikan tuna. Nah, untuk agribisnis ikan tuna ini, sebelum ikan tuna itu dia dihasilkan dalam bentuk olahan atau mungkin ikan tuna segar, ikan tuna ini sudah tentu sebelumnya ada yang diperlukan berupa pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku ini sudah tentu nantinya akan dilakukan oleh nelayan yang nantinya akan ditangkap. Dalam hal ini adalah nelayan tangkap.
Dan sebelum nelayan tangkap itu melakukan kegiatan operasionalnya, maka dia membutuhkan perahu. Itu adalah usaha sarana atau prasarana yang berupa input. Dia membutuhkan juga alat tangkap, dia membutuhkan juga BBM, ada es dan sebagainya yang itu dibutuhkan. Ketika itu sudah ada, maka dari usaha produksi perikanan berupa penangkapan ikan tadi berupa ikan tuna segar, maka itu akan dilakukan olahan, dalam hal ini oleh prosesor atau pengolah ikan. Nah, ini untuk usaha pengguna hasil perikanan. Nah, dari usaha pengguna hasil perikanan itu bisa dilakukan berbagai macam produk diversifikasi olahan. Ada berupa abon ikan, ada berupa stik ikan, ada berupa nugget, yang semuanya berasal dari ikan tuna. Nah, jika semuanya itu sudah berjalan, tentunya tidak mungkin produk itu akan diam saja seperti itu, tetapi produk itu pasti akan dipasarkan, sehingga akan terjadi yang disebut dengan kegiatan bisnis di dalam. Nah, kegiatan pemasaran hasil perikanan ini tentunya akan dilakukan oleh marketer. Marketer dalam hari ini bisa dilakukan oleh fish collector, bisa juga dilakukan oleh wholesaler, bisa juga retailer, bisa juga distributor, dan masih banyak lagi marketer-marketer lainnya yang berkembang ya. Oke, masuk pada konsep agribisnis. Berdasarkan dari pengertian dan juga ruang lingkup atau batasan dari agribisnis itu sendiri, maka ada istilah agribisnis ini yang telah menjadi semakin populer. Berbagai macam pengertian dan pemahaman tentang istilah ini telah berkembang cukup lama ya. Orang mendengar kata agribisnis saja berarti orang sudah tahu bahwa itu kegiatan bisnis di bidang pertanian ya. Untuk orang-orang awam mungkin mereka belum begitu paham apa itu agri. Nah, kata agri itu berasal dari kata agriculture, artinya pertanian. Karena agribisnis terdiri dari dua suku kata, yaitu agri dan bisnis. Sedangkan bisnis itu mempunyai arti usaha komersial. Nah, oleh karena itu, menurut Davis dan Goldberg tahun 57 dalam bukunya yang ditulis oleh Sumarno tahun 1996, agribisnis adalah kegiatan bisnis yang berbasis pertanian. Nah, sebagai konsep, agribisnis dapat diartikan sebagai jumlah semua kegiatan-kegiatan yang berkecimpung dalam industri dan distribusi alat-alat maupun bahan-bahan untuk pertanian, kegiatan produksi komoditas pertanian dalam hal ini perikanan, ada pengolahan perikanan, ada penyimpanan, dan distribusi komoditas pertanian atau barang-barang yang dihasilkannya. Nah, ini adalah konsep agribisnis yang dijelaskan oleh Davis dan Goldberg dalam bukunya tahun 1957 dalam Sumarno tahun 1996. Nah, ini adalah bagian pertama dari materi pengajaran saya. Saya akan lanjutkan pada video berikutnya, yaitu pada bagian yang kedua. Terima kasih.